Shalom, selamat pagi. Hari ini kembali kita jumpa dengan kasih Kristus untuk saya menyampaikan beberapa bagian dari firman Tuhan. Biarlah kita semua akan terhibur dengan firman yang akan disampaikan oleh saya. Saya Pendeta Andreas Melkisedek sangat rindu dan kangen kepada saudara semua, khususnya Jemaat PD Immanuel yang mengasihi saya. Saya ingin cepat-cepat berkumpul kembali di satu ibadah yang penuh dengan sukacita. Oleh karena itu saya mau berdoa terlebih dahulu agar kita semua lebih cepat, lebih baik untuk kita bisa berkumpul kembali. Bapa di surga, Bapa yang selalu baik buat kami semua, khususnya untuk PD Immanuel yang begitu Tuhan mengasihi kami semuanya. Kau tahu hatiku Tuhan, aku betapa rindu Tuhan untuk berjumpa dengan teman-teman, berjumpa dengan saudara-saudaraku seiman Tuhan. Percepatlah Tuhan waktunya untuk kami bisa berjumpa kembali berdoa pagi di Season City Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Apabila Tuhan gerakkan kembali hamba untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah firman ini menjadi penghiburan buat kami semua saat kerinduan kami belum terjawab. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, teristimewa kepada hamba-Mu, hamba butuh hikmat-Mu, tanpa hikmat Tuhan, hamba tidak ada arti apa-apa Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah nampak hanya Engkau saja Bapa, sehingga melalui hidup hamba-Mu, nama Tuhan Yesus saja yang semakin dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Shalom, apa kabar semuanya? Baik-baik, sehat semua bukan? Kita jumpa kembali dengan kasih Kristus. Mari kita baca terlebih dahulu dari kitab Mazmur 121 ayat 2. Dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab juga menyatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tungkuk. Itu dari Keluaran 32 ayat 9. Mereka mudah sekali melupakan kebaikan Tuhan. Kita tidak boleh seperti itu tentunya. Karena itu mereka perlu selalu diingatkan bahwa tidak ada pertolongan lain selain daripada Tuhan. Ayat nas ini biasa dibacakan ketika umat Israel hendak memulai ibadah di bait suci di Yerusalem atau ketika mereka sedang melakukan ziarah ke bait Allah. Pernyataan, seruan, atau pengakuan dibacakan oleh sebelum ibadah dimulai itu disebut covenant atau ikatan janji. Ini bukan sekedar pernyataan atau pengakuan biasa sebagai pembuka ibadah, melainkan sebuah pengakuan terhadap kemahakuasaan Tuhan. Saya ingatkan saudara, sebelum kita ibadah, sebelum kita berdoa pagi, marilah kita sama-sama berjanji depan Tuhan untuk serius. Jangan datang hanya ingin bertemu teman, jangan datang hanya ingin sekedar mengisi waktu. Tidak boleh seperti itu. Kita jangan seperti bangsa Yahudi itu yang tegar tungkuk. Marilah kalau kita mau berhasil, kita mau mendapatkan jawaban doa, seriuslah di dalam doa pagi kita. Ada amin saudaraku? Saya rindu sekali bahwa kita setelah COVID-19 ini selesai, kita berubah. Seruan atau pernyataan adalah hal penting untuk didengar dan diketahui oleh semua orang. Bahwa sumber pertolongan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari yang lain. Ingat itu. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan berusaha mencari pertolongan kepada berhala-berhala. Seperti benda-benda keramat, patung, keris, batu-batuan, pohon, atau kuburan, dan juga ke gunung, roh nenek moyang, dan lain-lainnya. Kita tidak seperti itu bukan? Kita hanya percaya pada Roh Kudus, yaitu Tuhan kita. Bahkan dalam kitab yang 4 ayat 23-24 berkata, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Penyembah benar adalah penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh. Dan barang siapa harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Selain itu tidak ada. Saya berharap Anda mengerti ini. Selalu saya tidak pernah lupa. Saya ingatkan. Yohanes 4 ayat 23-24 dihafalkan supaya itu menjadi rema buat kita semua.
Mereka berpikir bahwa berhala-berhala itu dapat memberikan pertolongan atau solusi untuk setiap masalah yang dihadapi oleh mereka. Padahal berhala bangsa Masar adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tapi tidak bisa mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah orang yang membuatnya. Semua yang percaya kepadanya. Itu Mazmur 135 ayat 15-18. Mereka juga pergi ke laut atau gunung-gunung untuk mencari perlindungan dan keselamatan. Hasilnya apa? Ya pasti nihil. Karena itu bohong semuanya. Pemazmur membuktikan. Mazmur 121 ayat 1 berkata, Aku melangitkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datangnya pertolonganku? Tidak ada pertolongan di sana. Pertolongan hanya di dalam nama Yesus. Tentu Anda sudah tahu lah. Nggak usah dijelaskan lagi ya. Nah, bagi umat Israel pertolongan datang bukan dari laut atau gunung. Tetapi dari Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi. Dan segala isinya termasuk kita semua. Dengan kata lain yang menjadi sumber pertolongan umat Israel bukanlah benda-benda mati atau berhala-berhala buatan tangan manusia. Tetapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang pernah tertidur dan Tuhan yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Tuhanlah yang menjadikan penjaga Israel dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus. Mazmur 124 ayat 8. Yang menjadi langit dan bumi. Yesus Kristus namanya. Oleh karena itu walaupun di rumah, mari bergabung dalam ibadah-ibadah nanti. Saat saya umumkan tanggal berapa kita berkumpul kembali di doa pagi. Jangan lupa, jangan terlambat. Jam 5 pagi. Ya, di Season City lantai 4. Ballroom. Penuhkan tempat itu. Tapi jangan lupa, ada pesan dari pemerintah. Kalau kita jumpa nanti, harus jaga jarak. Dan semua wajib pakai masker. Kalau perlu, bawa sarung tangan. Supaya kita terhindar dari penularan. Dan saya yakin kita semua tidak akan tertular. Karena kita dalam perlindungan Tuhan. Kita anak-anak yang baik. Kita yang disayang oleh Tuhan. Saya percaya semua sehat. Ya, terima kasih. Sampai kita ketemu pada bulan yang akan datang apabila pemerintah sudah izinkan kita untuk beribadah. Ingat, duduk satu dengan yang lain, jarak minimal 1,5 meter. Jadi kita akan merenggang semuanya kalau mau ibadah. Kalau nggak mau renggang ya udah batal lagi. Ya, saya harap semua nurut apa kata pemerintah. Karena pemerintah juga adalah pilihan Tuhan untuk kita semua. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Hamba percaya bahwa bulan yang akan datang, kalau Tuhan izinkan, kami sudah bisa ibadah kembali. Ini kerinduan hati hamba-Mu Tuhan. Hamba ingin sekali, hamba sudah kangen sekali pada mereka Bapak. Untuk kami bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin.